Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal fluida dinamis yang kemarin telah kalian kerjakan. Nomor 1. Berikut ini adalah beberapa ciri suatu fluida zat alir. Yang merupakan ciri-ciri dari fluida ideal adalah yang pertama, tidak bersifat tidak combustible. Benar ya. Terus yang kedua itu tidak mengalami gaya gesek. Benar. Nomor 3, alirannya stasioner. Benar juga. 4, alirannya turbulen. Sedangkan fluida ideal itu alirannya non turbulen. Berarti salah nomor 4. Nomor 5, alirannya tidak turbulen. Benar. Nomor 6, jarak antara dua molekulnya tidak tetap. Sedangkan fluida ideal itu jarak antar molekulnya itu tetap ya. Berarti yang benar itu 1, 2, 3, dan 5. Jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 2. Suatu zat cair melewati penampang berbentuk lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Diikat jari-jarinya 7 cm. Jika kecepatan alirannya 4 meter per sekon, V-nya 4 meter per sekon, maka debit zat cair tersebut adalah, ditanyanya debitnya, Q-nya ditanya. Nah, kita jawab. Rumusnya Q apa? Q itu kan Q sama dengan A kali V. Nah, A ini adalah luasan, sedangkan yang ditahu itu jari-jari. Nah, untuk satuannya Q itu meter pangkat 3 per sekon. Berarti ini kita ubah menjadi meter sama dengan 0,07 meter. Naik 2 ya. Nah, kita masukkan. Untuk A itu kan diketahui R-nya, seperti yang kemarin, yang fluida statis. Kita carinya pakai pi kali R kuadrat kali V-nya. Nah, kita masukin 2/7 dikali 0,07 dikali 0,07 dikali 4. Nah, kita kali 2/7 kali 0,0049 dikali 4. Kita bagi bisa ya. Kita bagi hasilnya 0,0007. Nah, kita kali semuanya, hasilnya itu 0,0616 atau 6,0 kali 10 pangkat min 2 meter kubik per sekon. Jawabannya C. Benar. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah pipa silinder diletakkan mendatar dan dialiri air seperti tampak pada gambar. Nah, pipanya seperti itu. Jika kecepatan aliran pipa besar 5 meter per sekon dan pipa kecil 7 meter per sekon dan ketinggiannya 20 cm serta tekanan pipa besar 10⁵ Newton per meter kuadrat, maka tekanan di penampang kecil adalah. Nah, kita diket dulu. Diket apa saja yang diketahui di nomor 3. Pipa besarnya, P1-nya 10⁵ Newton per meter kubik I kuadrat. Terus kecepatannya pada pipa besar F1-nya 5 meter per sekon, F2-nya 7 meter per sekon. Nah, ketinggiannya itu 20 cm. Di ketinggian ini tuh ketinggian pipa kecil. Nah, sedangkan ketinggian pipa besarnya itu 0 karena menyentuh tanah. Nah, ditanya itu apa? Ditanya itu tekanan di penampang kecil, P2-nya. Kita pakai rumus apa?
Nah, kita pakai rumus Bernoulli. Rumusnya P1 ditambah Pro GH ditambah setengah Pro M kuadrat V kuadrat V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Pro GH ditambah setengah P Pro V2 kuadrat. Nah, hanya ini 1, yang ini 2 ya. P1 nya berapa? Kita tulis 100.000 ya. Ditambah H1 nya itu kan 0, berarti kita tidak usah tulis ya. Kita coret saja setengah Pro. Pro itu tidak diketahui di sini. Kita Pro itu pada pipa air ya. Di alir air. Itu Pro-nya itu 1000 kita pakainya. Paham? Kita pakai 1000 kilogram per meter kubik. Nah, massa jenis airnya itu 1000 kg meter kubik. Kita masukkan 1000, satunya berapa? 5 kuadrat sama dengan P2 yang kita cari plus 1000 kali G nya tidak diketahui juga. Kita menggunakan G nya 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan 10. Nah, hanya berapa tadi H2 nya? 20 ya ketinggalannya, 20 cm. Kita ubah menjadi meter, 0,2 meter. 0,2 ditambah setengah 1000 kali 1000 kali V2 nya 7 kuadrat ya. Kita hitung 100.000 ditambah, kita jumlah jadinya 125 ya. 125.000 ini 12.500 sama dengan P2 ditambah, kita jumlah berarti 2000 ya. 2000 ini 500, 7 kali 7 49 kali 5 berarti 26.500. Kita jumlah ini, kita jumlah hasilnya 112.500 sama dengan P2. Kita jumlah juga ini hasilnya 26.500. Nah, kita pindah ruas bisa ya. Jadi P2 sama dengan 112.500 dikurangin 26.500 sama dengan 86.000 Newton per meter kuadrat. Nah, kita bisa jadikan 8,6 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Sampai sini benar, sampai sini benar sekali ya. Paham kan? Kita lanjut ke nomor 4. Sebuah bak berisi air, terdapat sebuah lubang kebocoran seperti tampak pada gambar. Kita lihat gambarnya. Ada H1, ada H2 nya. Jika H1 120 cm, H2 nya itu 25 cm dan gravitasinya itu meter per sekon kuadrat, maka kecepatan semburan air pada lubang yang bocor adalah nomor 4 diket H1 nya 125 cm. Kita ubah menjadi meter, 1,25 cm ya. H2 nya 25 cm. Kita ubah jadi meter, ini meter ya, sorry.
25 meter kita ubah menjadi 0,25 meter. G nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu kecepatannya, V nya. Jawab. Rumusnya V apa? Ya, benar sekali. V sama dengan akar 2 kali G kali H. H yang kita pakai itu H yang 2 ya. Yang kita pakai itu H yang pertama, yang ini. Kita masukkan akar 2 kali 10 kali 1,25. Nah, kita kali hasilnya itu akar 2 kali 12,5 sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5. Benar, satuannya meter per sekon min 1. Paham? Nah, kita lanjut ke nomor 5. Air mengalir dalam venturimeter seperti pada gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya, venturimeter tanpa manometer. Jika kecepatan pada penampang A adalah 2 meter per sekon dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan penampang B adalah, nah kita diikat. Nomor 5, diketahui kecepatan A berarti itu kan P1 ya. P1 nya 2 meter per sekon. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat pada gambar venturimeter itu ada ketinggiannya. Ketinggiannya 10 cm. Raknya 10 cm. Kita ubah menjadi meter. 0,1 meter. Ditanya kecepatan di kedua, V2 nya. Nah, kita masukkan rumus, jawab. Nah, langkah pertama kita cari menggunakan V1. V1 rumusnya apa? Akar 2 kali G kali H per A1 per A2 kuadrat kurangin 1. Kita masukin V1 nya 2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,1 per A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, kita hilangkan akarnya dulu. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan X kuadrat. Kita kuadratkan semuanya. 2 kuadrat berapa? 4. Sama dengan 2 kali 10 kali 0,1 per A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, ini kita pindah ruas ya. Jadi 4 kali A1 per A2 kuadrat min 1 sama dengan 2 kali 10 kali 0,1. 2 ya. 2. Nah, terus ini kita kali pelangi. Kalau saya sebutnya kali pelangi. Nah, jadi 4 kali A1 per A2 kuadrat dikurangin 4. Nah, kita kurung aja deh. Kita kurung biar lebih paham. Nah, sama dengan 2. Terus yang 4 kita pindah ruas. 4 A1 per A2 kuadrat pindah ruas jadinya 6 ya. 6. Nah, terus A1 per A2 kuadrat sama dengan 6 per 4. Paham ya? 6. 4 ini dari mana ya? Dari sini pindah ruas. Ini kan kali, pindah ruas jadinya bagi. Nah, kemudian A1 per A2 sama dengan akar 6 per 4. Paham dari mana? Ini kuadrat, kita pindah, jadinya akar 6 per 4. Paham? Kita tahu bahwa jadinya
A1 itu akar 4. I A1 kita tahu bahwa akar 6. A2 nya akar 4. Akar 4 berapa? 2 ya. Akar 4 2. Terus kita masukkan V2 nya. V2 sama dengan yang dicari akar 2 kali G kali H. Nah, ini yang membedakan V1 sama V2. Ini yang membedakan adalah 1 min ini A2 dulu dibagi A1 kuadrat. Nah, ini yang membedakan antara V1 sama V2, kecepatan yang di A dan kecepatan yang di B. Sama dengan akar 2 G nya berapa? 10 kali 0,1 per 1 min A2 nya berapa tadi? 2 per akar 6 kuadrat. Ya kan? Kita hitung. Akar 2 kali 10 kali 0,1 2 dikurangin 1 min 2 kuadrat berapa? 4. Benar. Akar 6 kuadrat, akarnya hilang jadi tinggal 6. Paham? Paham kan? Gampang. Kemudian kita samakan akar 2 per 1, kita samakan penyebutnya. Jadi ini 6 ini kurang ya. 6 bagi 1 ini 6 ya. 6 1 kali 4 4. Nah, akar 2 per 6 kurangin 4 2 per 6. Kita pindah ruas, kita pindahkan ke atas. Kita pindah ke atas, jadinya 2 dikali 6 per 2 sama dengan akar 2 kali 6 12 dibagi 2. 12 bagi 2 akar 6. Akar 6 jawabannya ya D. Jawabannya itu. Nah, dari kelima soal itu gampang-gampang kan? Yang penting itu banyak berlatih dan teliti. Teliti juga satuannya. Banyak yang salah, satuannya masih sentimeter. Lihat dulu satuannya tuh pengennya apa. Kemudian baru kita kerjakan. Sekian dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.